Hey guys, kalian yang belum bayar pajak siapa aja nih? Mungkin beberapa orang terkadang malas untuk bayar pajak ya. Nah, supaya kita tidak bingung atau tidak malas lagi, sebaiknya kita pahami dulu apa itu pajak, terutama untuk pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Sayangnya, banyak orang yang masih menganggap pajak ini sebagai beban dan memilih untuk menunda pembayarannya. Padahal, pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, keselamatan lalu lintas, serta kelancaran sistem transportasi. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pajak kendaraan, mulai dari sejarahnya, struktur pajaknya, manfaatnya bagi masyarakat, konsekuensi jika tidak membayar, serta kabar baik bagi warga Jawa Barat yang diberikan oleh Gubernur Deddy Mulyadi terkait penghapusan denda pajak kendaraan. Oke, sebelum kita masuk ke topik bahasan, seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya meminta kepada kalian semua untuk support channel ini, supaya kita semakin semangat untuk membuat konten-konten edukasi seputar otomotif seperti ini. Like jika kalian suka videonya, share kepada teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Berikan komentar, kritik, saran, ataupun curhat boleh. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah subscribe. Karena dengan subscribe, itu akan memberikan apresiasi kepada kita. Oke, kita setel dulu intronya guys. Memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Pajak kendaraan bermotor di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berawal sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, pajak kendaraan hanya dikenakan pada kendaraan mewah yang dimiliki oleh kaum elit. Pajak ini awalnya lebih bersifat sebagai bentuk izin kepemilikan kendaraan daripada sebagai sumber pendapatan negara. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menyadari pentingnya pajak kendaraan sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. Seiring perkembangan zaman, sistem perpajakan kendaraan pun mengalami berbagai perubahan. Pemerintah mulai menerapkan pajak kendaraan bermotor alias PKB secara lebih luas dengan besaran pajak yang dihitung berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan. Selain itu, pajak progresif juga mulai diberlakukan untuk membatasi jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu individu dan mengurangi tingkat kemacetan di kota-kota besar. Pajak kendaraan di Indonesia memiliki beberapa komponen utama yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya. Berikut adalah rincian struktur pajak kendaraan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor alias PKB. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Untuk kendaraan pertama, tarif pajaknya adalah 2% dari nilai jual kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi. Yang kedua, ada biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pajak ini dikenakan saat kendaraan berganti kepemilikan, baik itu kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Untuk kendaraan baru, tarif BBNKB biasanya sekitar 10% dari harga kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan bekas berkisar 1% hingga 5%, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Ya kalau bahasa umumnya ganti nama lah atau cabut berkas ya. Lalu yang ketiga, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Dana ini dikelola oleh Jasara Harja dan digunakan
untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Besarannya bervariasi tergantung jenis kendaraan, tetapi umumnya berkisar antara 35.000 hingga 150.000 per tahun. Lalu ada pajak progresif. Pajak progresif dikenakan kepada pemilik yang memiliki lebih dari satu kendaraan atas nama yang sama. Tarif pajaknya dimulai dari 2% untuk kendaraan pertama, 2,5% untuk kendaraan kedua, 3% untuk kendaraan ketiga, dan terus meningkat untuk kendaraan berikutnya. Jadi hati-hati nih, kalau kalian mau jadi kolektor motor atau mobil, ya siap-siap. Kalian harus punya dana lebih untuk membayar pajak tiap tahunnya. Yang kelima, denda pajak dan biaya administrasi. Jika pemilik kendaraan telat membayar pajak, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Denda pajak kendaraan bisa mencapai 25% dari pajak yang harus dibayarkan, tergantung dari lama keterlambatan. Meskipun banyak yang menganggap pajak kendaraan sebagai beban, sebenarnya pajak ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut beberapa manfaat utama dari pajak kendaraan. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Pajak kendaraan digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang menunjang kelancaran transportasi. Lalu ada peningkatan keselamatan lalu lintas. Dana pajak juga digunakan untuk memasang rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta fasilitas keselamatan lainnya, guna mengurangi angka kecelakaan. Yang ketiga, jaminan kecelakaan. Melalui SUDKL-LJ, pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan bisa mendapatkan santunan dari jasara harja. Lalu, mengurangi kemacetan dan polusi. Dengan adanya pajak progresif, masyarakat didorong untuk tidak memiliki kendaraan dalam jumlah berlebihan, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara. Lalu ada pendapatan daerah. Pajak kendaraan langsung masuk ke kas daerah dan digunakan untuk meningkatkan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Apa yang terjadi jika tidak membayar pajak kendaraan? Nah, menunda pembayaran pajak kendaraan bisa berakibat serius. Jika pemilik kendaraan tidak membayar pajak tepat waktu, maka akan dikenakan denda yang terus bertambah. Selain itu, jika pajak kendaraan tidak dibayarkan selama 5 tahun berturut-turut, maka STNK akan diblokir secara permanen, dan kendaraan tidak bisa digunakan lagi secara legal di jalan. Bapak gimana sih? Mama saya kesian ini. Selain itu, kendaraan yang pajaknya mati juga beresiko ditilang oleh polisi saat ada razia di jalan raya. Apalagi sekarang dengan isunya yang marak ya, berseliweran di media sosial bahwa kendaraan yang tidak membayar pajak lebih dari 2 tahun akan disita oleh negara. Nah, hati-hati tuh. Kabar baik, bebas denda pajak kendaraan di Jawa Barat. Untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan. Program ini berlaku mulai dari 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025, di mana pemilik kendaraan dapat membayar pajak mereka tanpa harus membayar denda keterlambatan. Dengan adanya program ini, masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat segera melunasi pajak kendaraannya tanpa merasa terbebani oleh denda yang selama ini menumpuk. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, serta mendukung pembangunan daerah. Jadi, jika kamu memiliki kendaraan dengan pajak yang menunggak, inilah saat yang tepat untuk segera mengurusnya. Jangan sampai kendaraanmu terblokir dan malah menjadi beban di kemudian hari. Pajak kendaraan bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk kenyamanan dan keamanan berkendara. Segera memanfaatkan kesempatan ini dan bayar pajak kendaraanmu sebelum batas waktu berakhir. Dan semoga saja daerah-daerah di provinsi lain bisa mengikuti jejak dari Gubernur Jawa Barat, sehingga masyarakatnya bisa lebih taat pajak.